Ada niat terselubung Inara di balik ingin penjarakan suami Mawa? Hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Menurut orang ini nggak masuk akal ya, karena menurut pengakuan si IF sendiri, dia ngakunya ini sedang dalam proses cerai. Yang artinya apa? Yang artinya dia masih berstatus menikah. Yang artinya apa? Artinya dia masih punya istri. Oke? Tidak mungkin ya, tidak mungkin si IR ini seawam itu dalam masalah seperti ini. Apalagi dia dengan sadar mau dinikahi secara siri. Yang artinya apa? Yang artinya ada sesuatu dong sama si IF ini lain gitu ya. Apakah tidak berpikir gitu ya, kalau misalkan dia ini udah single, kenapa tidak langsung menikahi secara hukum saja? Kenapa hanya secara agama saja gitu? Apakah tidak terpikirkan sampai ke sana gitu? Kalau misalkan tidak, berarti ada sesuatu dengan si IF ini. Oh, tapi kan memang dia masih dalam proses cerai ya, yang berarti dia ini kalau misalkan mau secara hukum harus ada izin dari istri pertamanya. Tapi ini mah tidak ada, karena memang tidak izin. Berarti memang ini mah 11-12 aja sih menurut aku mah ya. Inara, kenapa kamu merasa tertipu Inara? Apakah kamu nggak tahu kalau dia sudah beristri Inara? Inara merasa dirugikan nama baik dia dan juga makanya dia melaporkan juga. Ya kalau dirugikan, apa yang dirugikan? Sekarang kan dia udah nikah beneran ternyata kan gitu. Nikah siri tanpa sepengetahuan istri pertama. Apa yang dirugikan? Justru dia pasti diuntungkan. Nggak mungkin dong dia dinikahin orang nggak dikasih uang, kan gitu aja. Ujung-ujungnya kan pasti ada. Apakah cuma cinta doang? Hari gini cinta doang kan nggak mungkin. Orang kalau udah berumah tangga itu pasti harus dilihat dulu kan. Manfaatnya apa nih gue nikah sama dia, bener gak? Kan bukan cuma nafsu doang. Kalau nafsu kan anak ABG juga bisa. Ini kan orang yang sudah public figure yang berhijab ya kan, yang tadinya dulu korban pelakor sekarang jadi pelakor. Ini kan menurut saya sih nggak bagus lah, saya nggak setuju. Inaura masih nggak mengakui bahwasanya kau merebut suami orang. Lakinya udah mengakui sayangnya bahwa saya membenarkan CCTV itu adalah kalian gitu. Kenapa? Kenapa harus berbohong, cantik? Biar masih kelihatan jadi orang yang bersih, suci, orang yang baik gitu. Sebenarnya nggak tahu ya apa dia balas dendam gitu mengenai mantan suaminya. Tapi nggak jadi pelakor juga sayangnya. You know what this is called? This is called gerakan mencuci tangan hingga bersih dari kuman. Tapi ya, dengan perkembangan ini, yang paling nyesek itu sebenarnya bukan istri sah lagi loh. Yang paling nyesek itu adalah siapa? Si laki. Bayangin ya, itu laki udah sampai nangis-nangis meres air mata buaya yang susah banget tuh kayaknya keluar loh. Kayaknya tuh nggak kelihatan gitu loh air matanya itu gitu. Belum lagi ditambah dengan sedot-sedot ingusnya gitu ya. Bukan cuma itu, sampai minta-minta maaf. Mending minta maafnya sama bini pertama, enggak. Minta maafnya yang ini. Hasilnya apa? Dilepeh kan? Dalam perkembangan yang tak terduga, Inara Rusli justru mengambil langkah ofensif dengan melaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan. Langkah ini seketika mengejutkan banyak pihak, mengingat Inara sendiri tengah berstatus sebagai terlapor dalam kasus perzinahan yang dilayangkan oleh istri sah Insan, Wardah Tina Mawa. Melalui kuasa hukumnya, Hamrin, Inara menyatakan bahwa kliennya merasa menjadi korban tipu muslihat. Hari ini kami melakukan pelaporan atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, ujar Hamrin pada Senin 12 Desember 2025, menegaskan bahwa mereka telah melamparkan bukti-bukti yang mendukung. Klarifikasi ini sekaligus menjadi bantahan atas narasi yang selama ini beredar.
Menurut pengakuan Inara melalui pengacaranya Putra Kurniadi, hubungannya dengan Insan bermula dari perkenalan bisnis pada Juli 2025, yang dengan cepat berubah menjadi sebuah pendekatan serius. Insan disebut mengajak ta'aruf dan langsung menawarkan pernikahan untuk tahun 2026. Akan tetapi, ia mengusulkan untuk menikah siri terlebih dahulu pada 7 Agustus 2025 karena kekhawatiran akan terjadinya dosa. Terjadilah nikah siri itu tanggal 7 Agustus 2025. Itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, jelas Putra. Namun, publik justru menyoroti kejanggalan dalam cerita Inara ini. Banyak warganet yang tidak percaya bahwa Inara sebagai perempuan yang diajak menikah tidak melakukan pengecekan mendalam terhadap latar belakang dari sosok Insanul Fahmi. Banyak dari warganet yang menunjukkan bahwa di akun Instagram Insan banyak terdapat foto lawas yang ditandai oleh Mawa yang menunjukkan kemesraan mereka sebagai pasangan suami istri yang sah. Gak mungkin gak tahu status, apalagi perempuan itu stalker handal, ujar salah satu komentar dari netizen. Komentar ketidakpercayaan bahwa Inara tidak tahu mengenai status Insan ini membanjiri media sosial, menyiratkan skeptisisme terhadap klaim ketidaktahuan Inara. Ditambah lagi pada tanggal 19 Agustus 2025, Mawa sempat mengirimkan pesan chat yang mengaku sebagai istri sah Insan pada Inara. Kecurigaan Mawa ke Inara mulainya tidak terlalu besar. Hingga di bulan Oktober 2025, Insan bercerita mengenai sosok Inara kepada Mawa dan bahkan sempat memberi sebuah kode untuk berpoligami dengan Inara. Menanggapi keraguan ini, kuasa hukum Inara menyatakan bahwa saat pendekatan berlangsung, profil Instagram Insan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa ia sudah menikah. Klien kami melihat dari Instagram bahwa tidak ada profil dengan istrinya, sehingga Insan mulai menyatakan ingin serius dengan klien kami, ujar Putra. Namun penyelesaian ini tidak sepenuhnya meredakan tanda tanya publik. Di sisi lain, Insan sendiri mengakui bahwa ia memang berbohong kepada Inara mengenai status pernikahannya. Waktu itu, aku bilangnya ke Inara sebelum nikah aku sudah talak 2 dan cerai. Pengakuan ini justru semakin memperumit posisi Inara, yang kini harus berhadapan dengan dua realitas, yakni sebagai pihak yang merasa tertipu, sekaligus sebagai tersangka dalam laporan perzinahan dari Mawa. Namun entah apapun itu, alasan ketidaktahuan tentang status seseorang dalam hal ini, bahwa sudah memiliki istri, sulit dipercaya publik. Terlebih mereka, Insan dan Mawa, menikah di tahun 2019 dan bahkan keduanya sempat viral hingga sampai menjadi narasumber di beberapa acara karena menikah di usia muda, yaitu 19 tahun. Apalagi Inara Rusli sendiri adalah seorang public figure terkenal yang tentunya mempunyai banyak relasi. Masa iya Inara Rusli bisa tertipu oleh laki-laki seperti Insanul Fahmi? Jika kalian mempunyai pendapat lain tentang hal ini, boleh ditulis di kolom komentar ya.